tekan selama 3 detik tombol di speedometer sambil ditahan, lalu nyalakan knopnya ke on. Tunggu hingga oil change-nya muncul, lalu hilang seperti kenangan mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Papa di channel Papa Narsis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Nah, kali ini Papa akan sharing mengenai penggantian oli pada motor Scoopy pada servis yang pertama. Di depan Papa sudah ada motor Scoopy, masih baru ya guys ya. Jadi keluaran bulan September 2021, dan di sini sudah tercatat kilometernya sudah tercapai 488. Nah, 488 km. Untuk kalau di buku servis yang pertama itu kan maksimal penggantian oli di kilometer 1000. Nah, ini udah tercapai 488 km. Apakah perlu diganti olinya? Kalau menurut Papa, saya sarankan diganti saja, karena untuk kilometer sekian sudah hampir mencapai 500 km. Itu untuk penggantian oli yang pertama berfungsi untuk membersihkan oli yang pertama dari perakitan di mesin ya. Makanya 500 km ke atas itu seharusnya sudah di tap terlebih dahulu. Nah, itulah mengapa untuk dari pabrikan itu memberikan jangka waktu maksimal kilometer 1000 waktu ke penggantian oli yang pertama. Fungsinya untuk itu ya guys ya. Jadi untuk membersihkan sisa-sisa gram waktu perakitan di mesin motor Scoopy itu. Nah, cara penggantian olinya di sebelah mana untuk motor Scoopy? Simak terus videonya. Nah, untuk pengetapan oli atau penggantian oli pada motor Scoopy, baut tap olinya terletak di sebelah kiri ya. Jadi di bagian bawah di sini ada baut 12 seperti ini. Membukanya menggunakan kunci T12. Sediakan dulu ember di bawahnya untuk menadai olinya ya guys. Putar ke kiri baut tap olinya hingga terbuka dan olinya mengelucur. Nah, ini sudah bisa dilihat ya. Meskipun kilometernya sudah 488 km, olinya sudah mulai hitam. Untuk baut tap oli, pastikan ada ring tap olinya ya guys ya. Jadi bautnya kepala 12 ya. Dan ring tap oli ini pastikan selalu ada dan rata. Jadi jika di sini sudah mulai tidak rata atau jeglong, segera ganti baut tap olinya. Seperti itu. Pasang guys. Untuk pemasangan baut tap oli, pastikan putarannya diputar dulu ya. Jangan sampai miring. Diputar menggunakan kunci T. Pelan-pelan dulu. Pastikan tidak tersendat ya, atau tidak berat. Kalau berat berarti ada yang bermasalah di ulirnya. Nah, torsi untuk pengencangan baut. Nah, untuk pengisian oli mesinnya, buka dulu oil sticknya. Di sini sudah tertera ya guys ya, di after drainnya. After drain itu maksudnya penggantian rutinnya ya guys ya. Jadi kapasitasnya adalah 0,65 liter. Artinya satu botol yang 0,8 liter itu ada disisakan sekitar 0,15 liter. Gunakan corong untuk mengetap untuk memasukkan olinya, lalu tuangkan olinya ke dalam mesin. Ingat, kapasitas olinya yaitu 0,65 liter, jangan disemuakan ya guys. Jadi 0,8 liter dari satu botol itu disisakan sekitar 0,15 liter. Jadi kira-kira sekian lah. Nah, kira-kira sekian lah ya guys ya. Untuk lebih akuratnya bisa kalian gunakan
gelas ukur ya guys. Cuma ini papa praktekkan supaya cepat saja. Setelah selesai, tutup kembali stick oil stick levelnya, pastikan rapat. Oh iya guys, ada yang lupa, pastikan di oil stick levelnya ini o-ringnya ini di sini masih dalam kondisi bagus ya, untuk menghindari olinya nyiprat keluar kemana-mana sehingga tidak bleber oli di area sini. Kalau sudah bleber oli di bagian sini, maka mesinnya akan kelihatan kotor. Setelah melakukan penggantian oli, selalu reset oil change yang ada di speedometer, meskipun tulisan oil change-nya tidak muncul di speedometer. Cara mereset oil change-nya yaitu seperti ini. Matikan dulu knopnya ke posisi off hingga speedometernya mati. Nah, jika masih nyala di lampu indikatornya, tekan 3 detik. Tekan selama 3 detik tombol di speedometer sambil ditahan, lalu nyalakan knopnya ke on. Tunggu hingga oil change-nya muncul, lalu hilang seperti kenangan mantan. Setelah hilang tulisan oil change-nya, maka dilepas tombol yang ada di speedometer. Oke, itu saja ya informasi dari papa ya, sharing mengenai penggantian oli motor Scoopy di servis yang pertama. Jadi meskipun nggak sampai 1000 km, pastikan selalu di reset oil change-nya di bagian speedometernya. Kenapa harus di reset? Nanti kalau nggak di reset, kilometer 1000 tulisan oil change-nya akan muncul lagi guys. Oke, sekian saja video dari papa mengenai sharing mengenai penggantian oli pada motor Scoopy di servis yang pertama. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video papa, silahkan di like, dan jika dirasa bermanfaat silahkan di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.